Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 7 bab 5 pada tugas Ayo Amati Aktivitas 5.4 pada halaman 151 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal dan perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe agar Gen Sukses lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian berikutnya adalah deskripsi perintah yang perlu kita kerjakan pada tugas IPA Ayo Amati Aktivitas 5.4 berikut. Cukup panjang ya, Gen? Tapi pada intinya kita diberi 2 tugas pengamatan dan dari tugas 2 pengamatan ini masing-masing diberikan pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, tugas 1 pengamatan dasar, mengamati lingkungan kolam secara menyeluruh, mulai dari air kolam yang berwarna hijau, kondisi tepi kolam atau dinding kolam, dan jika memungkinkan dan tidak berbahaya, kita bisa juga mengamati dasar kolam. Nah, kemudian tugas kedua itu pengamatan lanjutan, jika tersedia mikroskop. Dapat melakukan pengamatan sampel air kolam untuk menemukan adanya keberadaan suatu mikroorganisme atau organisme jasad renik atau organisme yang tak kasat mata. Nah, di kesempatan ini, Gen Sukses akan memberikan rangkuman atau contoh-contoh hasil pengamatan dan juga menjawab atau membahas dari pertanyaan yang ada ini, Gen. Jadi perhatikan penjelasan berikut ini. Masuk ke perintah atau tugas pertama yaitu mengamati keseluruhan lingkungan kolam. Berikut ini adalah beberapa contoh hasil pengamatan lingkungan kolam yang berwarna hijau, Gen. Nah, kalian dapat menemukan kolam yang berwarna hijau seperti pada kolam-kolam tempat pemandian, kolam-kolam ikan, atau kolam pemancingan, dan kolam-kolam bebatuan alami yang tidak terawat atau terurus, semisal jarang dibersihkan atau diganti airnya, maka akan kondisinya seperti pada gambar kolam yang ada ini, Gen. Nah, pada saat mengamati kondisi kolam, didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut, yaitu hasil pengamatan pada kondisi lingkungan kolam, di mana permukaan air kolam tampak berwarna hijau, tidak jernih ketika dipindahkan di wadah. Kemudian tepi kolam atau dinding kolam dipenuhi organisme seperti lumut hijau dan alga hijau yang menempel. Kemudian hampir keseluruhan dasar kolam tampak dipenuhi oleh alga hijau atau ganggang hijau. Again, barulah muncul pertanyaan, sebenarnya mengapa sih air kolam tersebut dapat berwarna hijau? Maka jawabannya adalah sebagai berikut, Gen. Air kolam yang berwarna kehijauan disebabkan oleh tingginya tingkat alga di dalam air, sehingga zat klorofil yang terutama zat atau pigmen warna hijau dari alga ini membuat air kolam terlihat hijau. Again, ini sedikit penjelasan untuk perintah tugas 1. Kita lanjut ke perintah tugas 2 berikutnya. Oke, berikut ini adalah perintah dan beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab berdasarkan hasil pengamatan di bawah mikroskop. Sampel air kolam dapat kita ambil dari kolam yang terindikasi tercemar oleh organisme air ditandai dengan warna air kolam yang hijau. Kita dapat menggunakan setetes sampel air kolam untuk pengamatan di bawah mikroskop. Dan berikut ini adalah contoh beberapa hasil pengamatan yang dapat kita temukan jika mengamati air kolam yang tercemar di bawah mikroskop. Jika kita mengamati di bawah mikroskop yang bagus dan baik, maka kita dapat menemukan lebih jelas dan lebih banyak organisme air terutama mikroorganisme alga hijau yang menyebabkan tercemarnya warna kolam menjadi hijau. Oke, sekarang kita tinggal menjawab pertanyaan yang ada pada deskripsi tugas nomor 2 ini. Soal pertama, adakah organisme yang mirip tumbuhan terlalut di dalam air kolam tersebut? Jawabannya adalah ada, Gen. Kita dapat mengamati secara langsung adanya struktur organisme alga hijau yang menyerupai tumbuhan, meskipun tampak tidak jelas bagian tubuhnya seperti halnya tumbuhan secara umum. Dengan menggunakan mikroskop, kita juga dapat mengamati adanya organisme alga ini yang tampak berwarna hijau layaknya warna hijau pada tumbuhan. Soal kedua dan soal keempat, adakah organisme berwarna hijau yang menyerupai benang halus di tepi atau dasar kolam?
Bagaimana bentuk organisme yang menyerupai benang tersebut di bawah pengamatan mikroskop? Jawabannya, terdapat organisme berwarna hijau yang menyerupai benang halus di lingkungan kolam. Adapun untuk pengamatan bentuk organisme yang menyerupai benang tersebut di bawah mikroskop, dapat kalian lihat pada contoh hasil pengamatan berikut gen. Di bawah pengamatan mikroskop, didapat bentuk organisme yang tampak berbentuk filamentus, yaitu untaian benang yang bertumpuk atau berkoloni, yang jika diperbesar lagi, tampak helaian benang tersebut menyerupai tangkai-tangkai yang bercabang. Tampak sel-sel organisme ini bersekat-sekat dan terdapat banyak zat atau pigmen warna hijau yang menyebar di seluruh bagian sel organisme ini. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masuk ke soal 3. Adakah organisme lain yang bergerak di dalam setetes air kolam saat diamati dengan menggunakan mikroskop? Jawabannya adalah ada. Dan berikut ini adalah contoh hasil pengamatan pada setetes air kolam yang diamati melalui mikroskop. Nah, Gen, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA Kelas 7 bab 5 pada sesi tugas Ayo Amati aktivitas 5.4 pada halaman 151 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka kalian. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.